Ojo setelah duren entek panen kita semprot, ya nggak kena. Karena pada waktu dipanen otomatis iku hormon-hormon pemasakan buah itu wis metu. Akhirnya hormon untuk pertumbuhan dan pembungaan hilang, tertutupi oleh etilen kan ngono kan? Oleh hormon pembesaran dan hormon pemasakan. Jadi kan gini loh, nak tanduran-tanduran atau tanaman musiman, buah-buahan, ling kuah itu setahun sekali. Ya karena memang pada bulan-bulan tertentu itu di situ kondisi lingkungan itu memaksa dia atau merangsangnya untuk bisa beregenerasi, berbunga dan berbuah. Contoh duren, rambutan, apa nek, manggis segala macam kan. Makanya nak kita pingin tanduran kita ini mau minimal setahun iso semusim setengah, ya kan harus ngocoro. Setiap makhluk hidup itu punya musimnya masing-masing. Bahkan menungso ae duwe musim kawin sebetulnya. Contoh nak amit nak wong wedok, nak wong lanang gak enek musime. Waduh lembu lanang pun tetap gak enek musim kawin nih, tapi nak lembu wedok pasti eneng, ngono kan. Ya tanduran juga kok ngono. Jadi nak tanaman buah itu musim setahun sekali, misalnya kalau ngomong duren. Ya kan, duren itu mulai bulan 1 atau bulan 2 mulai kembang kan, panen ku nang akhir bulan 7 atau bulan 8. Iki yang standarnya rata-rata lah, sebagai pengecualian cuaca yang nggak menentu, tapi standarnya kau ngono lah. Jadi nak misalnya dia berbunga di bulan 1 atau bulan 2, panennya nanti di akhir bulan 7 atau bulan Agustus. Nah kita arek ngerangsang pembuahan lagi, ya nang bulan 6 itu disemprot salmar ngono. Semprotannya dosis tinggi 50 cc nah untuk tanduran pohon. Nah untuk tanduran horti kan hanya 20 sampai 25. Nah untuk padi 30. Nah tanduran pohon kayak 50 cc karena kuat kan. Nah itu kemudian terangsang. ojo setelah Duren entek panen kita semprot, ya nggak kena. Karena pada waktu dipanen otomatis itu hormon-hormon pemasakan buah itu wis metu. Akhirnya hormon untuk pertumbuhan dan pembungaan hilang, tertutupi oleh etilen kan ngono kan, oleh hormon pembesaran dan hormon pemasakan. Nah jadi nak duren itu mau ikut nyantol nang kok pokok, misalnya duren musangking kayak itu kan pendek-pendek penak nyemprote sebulan atau 1,5 bulan sehurung mulai panen itu disemprot. Memang jumlah bunga dan buah enggak koyo musim rayanya. Minimal ya, kalau sekiranya musim raya berbuah 100, ya metu-metu 40% lah. Tapi leng 100 tambah 40, 140. Masa panen ini kan panjang sampai nanggo bulan 10 lah. Jadi interval beroy dan enggak bunga untuk menyiapkan diri kembali berbunga kan hanya 2 bulan 3 bulan. Nah selama 2 bulan 3 bulan dia nyimpen energi meneh, ngono cuaca atau lingkungan khususnya gelombang sinar matahari ini radiasinya antara 600 sampai 700 mikron iku dan terangsang meneh. Nah kayak binatang kan setiap eneng bulan terangsang kawin. Nah tanaman pohon ini berdasarkan intensitas radiasi sinar matahari. Nah dia mencapai 600 sampai 700 panjang gelombang milimikron itu mau, dia akan terangsang. Itulah makanya kenapa ini buah musiman. Lah nak jenis menungso iki ya memang kurang ajar, tapi mah harus kurang ajar. Iso tanduran itu gak enek musime. Tapi kita urung tekan kono, duitnya ora cukup. Nak nang luar negeri nggo rumah kaca. Ya kan? Engko bar panen disinari lampu yang meniru sinar ultraviolet matahari dengan panjang gelombang yang sama, ngono panen yang ngembang meneh. Lah kita duit sekondi, makanya nang kok kono arah musim apa pun apelen yang terus. Lah kita nunggu mangan duren aja setahun sekali, mangan rambutan setahun sekali. Padahal kasusnya jambu madu. Jambu madu itu ngono arak seminggu serung panen semproti salmar. Apalagi jambu kan sebetulnya nggak enek musimnya. Nah, tapi mau nih aturan uwe karena nggak musim uwe 10 ya kita gawe 30.
Jadi eneng terus. Maksudku ini. Nah kita harap melakukan segala sesuatu diikroin dhisik. Kebiasaan tandurane kepiye, masa-masa kepiye kan ngono. Riko dhewe nek iki lara untu tak jek mangan ku ndong karuan karep. Lah tapi nak bali kerja, sekolah lapangan, bali ke merungsung, tak siapke sego karo sayur gori karep riko. Jadi kita melakukan aplikasi teknis tindakan budidaya itu ya sesuaikan dengan kebutuhan tanaman iki mau apa. Nah wis kita wis ngerti karepe tanduran, ya gantian karepku apa mbek tanduran kuwi. Ojo kita gemek nuntut tanduran wae tapi karepane dhewe enggak kita turutin. Makanya apabila kita bisa memahami tanaman sebagaimana memahami kebutuhan dan kondisi hidup kita sendiri ya insya Allah jadi. Mungkin kita nggak telaten tekan kono, nandur rasa prek wis paling penting Tuhan ngurusi masalah rezeki walau alam ya gemblung. Betul keli dan. Ya keli betul. Nah, ini juga ini larang nih ya. Larang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menunjukkan pada sahabat tani semua. Kebetulan di belakang rumah ini ada pohon mangga yang umurnya sudah lebih dari 2 tahunan yang nggak buah-buah. Jadi tanpa disengaja setelah membuat racikan salmar andalan, wadah-wadahnya dicuci dan dibilas, kemudian disiramkan ke perakaran tanaman dari bekas-bekas bilasan salmar tadi yang ada di ember maupun di drum. Ya alhamdulillah setelah seminggu kemudian muncul tunas baru. Nah ini seperti ini. Nah, dan daun-daun pertamanya itu tidak mengkerut ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini daunnya begitu muncul langsung lurus dia. Karena biasanya ya tanaman mangga kalau tumbuh tunas baru itu di pucuknya itu biasanya mengkerut kayak jeruk purut gitulah ya. Nah, kemudian lama-lama baru lurus dan berkembang. Ini sementara begitu muncul mulai dari atas bawah pucuk ini langsung lurus, bentuknya pun sempurna, hanya performanya masih sangat mudah. Nah ini teman-teman kan bisa lihat bahwa pertumbuhan tunasnya ini kan ya baru seminggu yang lalu. Ini tadi juga sama anak saya juga baru disiramkan lagi nih bekas cucian bilasan dari wadah-wadah untuk meracik salmar. Jadi hampir semua pucuk tanaman itu tumbuh tunas-tunas baru, langsung lurus ini tunas barunya. Ini pun saya karena taunya tadi anak saya ini bilang. Kemudian di atas langsung berbunga itu. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di pucuk yang atas itu bisa berbunga tuh. Nah, saya zoomkan ya. Nah, bisa lihat tuh bunganya nih ya. Nah, padahal ini udah beberapa tahun nih nggak pernah yang namanya berbunga. Sementara temennya yang di depan yang satu pantaran atau seumuran dengan tanaman ini sudah berbuah berkali-kali. Ya syukurlah ini sudah adalah 2, 3, 4 ya, 4 pucuk yang menunjukkan pembungaan. Nah, kita lihat dulu. Nah, sahabat tani bisa lihat semuanya ya, tumbuh tunas baru semuanya. Ada bunganya itu kan. Oke sahabat tani sekalian, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Semoga salmar akan memberikan semangat baru bagi kita semua yang bercocok tanam dan berbudidaya tanaman agar kedepannya bisa lebih baik. Saya Budiarto dari Sahabat Langkat Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai salmar tangan.